Alhamdulillah ya tadi itu salam dari Ustadz Ardi untuk kita semua. Ustadz lagi ada di mana sekarang Ustadz? Alhamdulillah Ustaz Nasrullah, saya di rumah di BSD Ustaz, di Tangerang Selatan. BSD, Alhamdulillah. Kemarin Ana lihat tuh tayangan antum di RCTI itu, ya. Apa? Masya Allah. Apa anak santri itu? Anak santri keren Ustaz. Oh, anak santri keren ya. Nanti saya tampilkan di layar ya. Gimana Masya Ustaz? Allah, Masya Apa Allah. filosofi yang mendasari dari video anak santri keren itu Ustaz? Ya, dulu ketika saya masih kelas 6 KMI, kalau di luar ini kelas 3 SMA. Ya, jadi ketika sebelum kita perpulangan, sebelum kita keluar dari pondok pesantren, beberapa setiap kiai itu memberikan sebuah pesan untuk para santrinya. Yang pertama, saya masih ingat sekali Bapak Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Pertama, Bapak pimpinan pertama Gontor itu memberikan pesan, anak-anakku, kalau seandainya nanti kamu sudah di luar pondok, maka jadilah orang yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi wasilah rezeki banyak orang. Itu pesan dari Bapak Kiai yang pertama, Bapak Abdullah Syukri Zarkasi. Lalu saya juga masih ingat pesan dari Bapak Kiai yang kedua, Pak Kiai Hasan Abdullah Sahal. Beliau berpesan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Apapun profesi kita saat ini, apapun pekerjaan kita saat ini, itu bukan menjadi alasan untuk tetap menjadi manusia yang terbaik, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan yang ketiga, Pak Kiai Imam Badri berpesan kepada kami bahwasanya, saya masih ingat sekali beliau berpesan, jangan dulu kalian mati sebelum minimal menulis satu buah buku. Allah. Begitu satu pesannya yang masih saya Jangan ingat. mati sebelum nulis satu buah buku. Oke, teman-teman yang ada di Facebook tolong tulis ya. Kita jadi inspirasi. Jangan mati sebelum nulis buku. Satu minimal. Allah. Terus udah berapa buku Ustaz yang ditulis Ustaz? Alhamdulillah Ustaz, baru ada 5 Ustaz. Subhanallah. 5 buku. 5 buku ya. Buku apa aja Ustaz? Ya. Yang pertama, 7 metode terlarang melejitkan daya ingat hingga 1000%. Ya, diterbitkan di Gramedia. Terus juga yang kedua ada keajaiban Asmaul Husna. Nah, di sana saya lebih mengajarkan menghafal Asmaul Husna dengan otak kanan. Terus yang ketiga ada buku menghafal Quran dengan otak kanan. Lalu yang keempat, 7 rutinitas emas melejitkan 7 rutinitas emas membongkar rumus kaya dan bahagia. Dan yang kelima sama antum Satafan. Subhanallah. Nih ya buku yang kelima ya. Ya. Udah kelihatan belum di layar ya? Nih anak pesantren keren, masya Allah ya. Masya Allah. Ini saya ambil di Google ya. Alhamdulillah ada gambarnya. Dan nanti teman-teman bisa ya lihat sambil di googling aja di. Udah masuk YouTube ya? Udah masuk YouTube belum? Rekaman sudah, ini. Sudah ya? Masuk YouTube. Kan ada tuh logonya RCTI ya. Masya Allah ya. Jadi anak pesantren yang masuk ke televisi, membuat karya, ya, kemudian juga membanggakan dan membawa terus pesan dari kiainya, ya. Ustadz, ada lagi nggak pesan-pesan kiai yang antum ingat betul, Ustadz? Oke. Pak Kiai Syukri itu selalu mengajarkan mental kaya. Beliau selalu mengajarkan jadilah orang itu yang tangan di atas, dan bagi saya ini sangat satu hulu hilir, artinya kesamaan di dalam ilmu magnet rezeki pun kita diajarkan demikian. Ketika kita hari ini belum mampu, berusahalah, berikhtiarlah untuk tidak minta semaksimal mungkin. Ini pun semakin erat ketika saya belajar ilmu magnet rezeki dari Ustadz Nasrullah, bahwasanya rezeki gratis itu ya kalau bisa dihindarkan. Kalau dikasih kita boleh terima, tapi kita pikirkan cara terbaik untuk membalasnya. Tapi sebisa mungkin jangan pernah minta. Allah, ya. Nah, jadi teman-teman semuanya ya, ternyata mental kaya itu ya dimulai bukan dari pencapaian,
ya. Jadi kekayaan itu bukan dari pencapaian, kita udah dapat berapa, kita udah naik mobil apa, bukan. Tapi semuanya itu ternyata dimulai dari mental tangan di atas sejak dari kita masih belum jadi siapa-siapa. Betul ya, Sat ya? Betul. Betul, Ustaz Nasrullah. Masya Allah. Jadi ya kita akhirnya latihannya latihan sedekah gitu ya. Kemudian berlatih untuk tidak berharap kepada orang lain gitu ya. Masya Allah. Ya, subhanallah. Terus Ustadz, boleh cerita nggak gitu ya, bagaimana perjalanan antum sekarang berapa sih umur, Ustadz? Saya 32 tahun, Ustadz. 32 tahun ya, Masya Allah. 32 tahun. Jadi teman-teman semuanya, beliau masih berumur yang sangat muda sekali ya, tapi sekarang ini pencapaiannya tuh antum mulai dari pertama OSB itu tahun berapa ya, Ustadz? Pertama OSB di tahun 2014, Ustadz. 2014. Sekarang ini berarti 6 tahun ya? Udah masuk ke tahun yang ke-6 OSB ini, Ustadz. Ya, tahun ke-6 tapi Masya Allah, ya melesat luar biasa. Ya, kemudian sekarang ini selain OSB, antum ada lagi Nutri-Lemon ya? Betul, Ustadz, Nutri-Lemon. Saya juga ngelihat ada kemarin tuh Nutri-Imun. Nah, nanti saya tunjukin di layar ya. Kita boleh cerita nggak? Ini kan 6 tahun tuh pencapaiannya bagi orang ya. 6 tahun itu adalah sebuah waktu yang sangat singkat untuk membangun perusahaan yang sebesar antum gitu. Nah, boleh cerita nggak dari mana inspirasi antum membuat OSB sampai sekarang ini? Ya, alhamdulillah Ustadz. Jadi berawal dari sebuah persoalan ya. Saya selalu sangat senang sekali ketika saya pun belajar ilmu makna rezeki. Dalam ilmu makna rezeki ada namanya paradox of candy. Dan pernah juga saya membawakan kajiannya dengan mengutip sebuah ayat, fa'ina ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Dalam artinya bahwasanya bersama, jadi bukan setelahnya. Kalimat ma'a ini artinya bersama sebuah persoalan, di situ ada sebuah rezeki yang besar. Nah, jadi pada waktu itu saya meyakini ketika itu adanya sebuah persoalan dari semenjak saya mengajar ilmu menghafal cepat. Ketika saya mengajar, orang selalu bilang, Mas, kita ini punya persoalan sering sekali nggak inget, dan kita lebih cepat nggak ingetnya daripada ingetnya gitu. Adakah solusi? Nah, beberapa orang curhat dan cerita meminta solusi bagaimana saya bisa membuat sebuah suplemen vitamin otak gitu kan. Nah, disitulah akhirnya saya termotivasi. Ya, saya teringat pesan beberapa mentor bisnis bahwasanya jangan tanya how, tapi carilah who. Ketika kita ingin melangkah, ya kita harus mencari orang yang tepat, orang yang ahli, sehingga kita tidak mengalami sebuah kegagalan, sebuah ketidaknyamanan di perjalanan. Nah, pada waktu itu saya masih ingat sekali, tidak ada modal, tidak ada yang namanya uang yang besar, tapi saya selalu ingat formulanya adalah ketika kita ingin memulai bisnis, mulai dulu, langkah dulu dengan 3 cara. Yang pertama adalah kita harus mempunyai lingkungan yang positif. Oleh karena itu saya menyingkat sebagai istilah asosiasi. Jadi carilah lingkungan positif yang memotivasi kita. Sebenarnya saat kita itu memulai usaha, bukan nggak ada modal. Karena modal kita bukan uang, tapi modal kita adalah 2M. 2M itu adalah mulut dan mau. Kita punya mulut untuk negosiasi, kita punya kemauan yang kuat, insya Allah untuk mencari bagaimana caranya solusi. Nah, dari situlah saya mendapat pesan, cari lingkungan yang positif. Alhamdulillah bertemu dengan banyak mentor, banyak guru. Salah satunya juga Ustadz Nasrullah. Di tahun 2014 saya bertemu beliau. Ketika itu beliau mengisi properti dan saya mengisi Asmaul Husna. Dan saya dapat ilmunya juga. Ilmunya adalah saya dapat pada waktu itu mengubah persoalan menjadi anugerah. Pada waktu itu permainan antara kita punya persoalan yang B-nya menjawab, wow keren, dahsyat. Itu pun saya pakai sampai sekarang. Apa ilmu yang dari Ustadz Nasrullah yang saya pakai? Saya pakai dalam istilah bisnis, saya namanya remaining. Jadi setelah kita
bergabung dengan lingkungan yang positif, yang selalu memotivasi kita ke arah kebaikan. Lalu ketika ada persoalan, ya semenjak saya dapat ilmu dari Ustadz Nasrullah, ya sudah kita remining aja. Aduh, saya ini bangkrut, buka usaha tapi nggak jalan. Oh, itu bukan bangkrut, itu namanya biaya belajar di bidang kuliner. Nah, jadi remining, jadi happy terus, nggak pernah ada rasa sedih. Ketika jualan saya nggak laku gitu, dan itu saya berpikir, oh ini bukan nggak laku ini kita lagi dilatih untuk sabar, untuk menekuni lagi bagaimana cara jualan yang bagus, sehingga suatu hari nanti ketika satu formula kita sudah temukan untuk menjual yang banyak, kita bisa lebih mudah. Kita disuruh Allah untuk upgrade. Nah, akhirnya dari rumus yang pertama, bergabung dengan lingkungan yang positif, lalu rumus yang kedua, mengrimining, tidak ada yang namanya persoalan, yang ada adalah anugerah. Lalu saya menggunakan rumus yang ketiga, yaitu disosiasi. Ini pun dari ilmu magnet rezeki. Artinya ketika ada orang bilang, kamu nggak bisa, oh nggak, aku bisa. Oh kamu nggak mampu, enggak, insya Allah aku mampu. Jadi berpikir out of the box. Jadi keluar dari pikiran yang kurang positif dari orang lain. Dan yang keempat adalah selalu berinovatif. Karena kalau tidak berinovasi, seperti dinosaurus itu punah karena tidak berinovasi antara jasadnya dengan lingkungannya. Sehingga 4 rumus inilah yang saya pegang sampai sekarang, beradalah di lingkungan yang positif, selalu menyikapi persoalan adalah yang terbaik, karena sejatinya semua itu baik bagi Allah. Dan yang ketiga, selalu menangkal pikiran-pikiran yang kurang positif, ketika orang bilang kita tidak bisa, insya Allah kita bisa. Dan yang terakhir, selalu berinovatif, inovasi, dan tiada henti selalu berinovasi, karena inilah syarat untuk bertahan di dalam bisnis, di dalam juga dunia yang keseharian kita selalu berinovasi. Begitu satu. Ya, jadi asosiasi, reminding, reframing atau remining ya? Remining ya, hampir sama maknanya ya. Reframing, reminding, ya. Kemudian disosiasi tadi? Disosiasi, jadi keluar dari pikiran orang yang kurang positif. Kemudian I itu inovasi. Jadi dekat dengan Ardi gitu ya. Coba ditulis di komen gitu ya. Tips sukses ala Mas Ardi adalah Ardi gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menghafal cepat. Betul, Ustaz. Ya. Benar kan, asosiasi ya. Remining ya, reframing, asosiasi sama inovasi, masya Allah. Saya tunjukin nih ya produk-produk ya, masya Allah ya. Jadi teman-teman, subhanallah, bagi saya ini sebuah kebanggaan ya. Jadi kalau ada produk Indonesia gitu ya yang bisa ke kancah internasional, malah keren banget ya. Nah ini OSB ya, itu adalah untuk nutrisi otak ya. Jadi teman-teman yang punya anak ya, yang otaknya perlu dinutrisi, nah bisa pakai ini ya. Ini bahannya dari apa ya Ustaz? Bahan nutrisi otak kita dari tanaman herbal, ada 3 yang mungkin sekarang banyak orang yang sedang mencari. Yang pertama adalah kurkuma ini temulawak. Yang kedua adalah centella asiatica, pegagan. Dan yang ketiganya adalah zigiber, ini jahe merah. Jadi ada 3 formulanya, Ustaz. Jadi 3 formula digabung jadi 1, terus kemudian anak jadi cerdas ya, masya Allah. Testimoni juga banyak, teman-teman coba cari aja nanti ya. Jadi OSB. Cuma saya nggak iklan ya, ini mas sebenarnya cuma untuk kisah sukses saja. Saya senang gitu loh, saya senang untuk menunjukkan bahwa ada loh gitu kan anak-anak muda Indonesia yang memiliki karya gitu kan. Nah kalau yang ini produk baru nih, Nutri Lemon sama Nutri Imun gitu ya. Nutri Imun, insya Allah. Nutri Imun tuh dari apa Ustaz? Dari apa nih? Kalau saya ngelihatnya dari jus ya, jus. Betul. Ini perpaduan Ustaz, buah-buah yang memang berkualitas. Ada lemon, ada temulawak, di sana juga ada strawberry, ada 10 buah-buahan yang memang atas permintaan pasar, karena banyak sekali orang yang untuk spesialis penangkal virus dan juga ningkatin imun Ustaz. Ya. Sekali lagi teman-teman, saya bukan iklan ya, saya juga nggak dibayar sama Mas Ardi. Maksudnya gini ya, kita tuh kalau mau sukses, maka sukseskan orang lain ya. Kalau kita mau ya
senang, bahagia, itu kita bahagiain orang lain gitu ya. Insya Allah. Nah, ketika kita mampu untuk melakukan hal seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan buat kita. Jadi, ya, bagi teman-teman yang lihat ini, nyaksiin ini ya, saran saya adalah doakan Mas Ardi ya. Doakan Mas Ardi, sukses terus Mas Ardi ya, muliakan ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, tinggikan derajatnya, jadikan usahanya sukses, berkah ya, kemudian memberikan manfaat buat orang lain ya. Jadi jangan sampai gini. Kan yang sering terjadi tuh gini, ketika kita lihat ada produk orang lain, produk teman kita nih gitu. Terus kemudian kita tuh bahasanya ya, tanda petik nyinyir gitu. Nggak seneng gitu kalau ngelihat orang lain tuh sukses gitu. Padahal dalam ilmu magnet rezeki yang ada itu adalah kita bahagia saat orang lain bahagia ya. Nah, kita mau belajar di sini ya. Teman-teman gimana nih kalau ngelihat ada tayangan-tayangan iklan kayak gini gitu kan? Itu rasanya gimana? Apa mau langsung live gitu kan? Dari Facebook gitu kan, atau sebaliknya ya, ya Allah muliakan gitu ya apa yang dilakukan oleh Mas Ardi. Kalau itu yang Anda lakukan, maka saya yakin, karena gini Mas Ardi, saya banyak sekali ini kan sekarang kita lagi buka, nah ini sekarang kita lagi buka konsultasi ya, konsultasi personal coaching Quranic Immunity gitu ya. Dan itu kita buka gratis gitu. Kemudian silakan ya mau konsultasi ya tentang kesehatan, tentang tentang keluarga, tentang keharmonisan, tentang ekonomi. Nah ternyata sekarang ini banyak yang konsultasinya tentang ekonomi gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi dasar bagi saya kenapa kok saya milih magnet rezeki gitu. Karena ternyata ada banyak sekali persoalan yang bisa selesai dengan terbukanya rezeki. Nah sekarang saya mau wawancara Mas Ardi nih gitu kan. Mas Ardi, tipsnya apa sih buat teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini untuk eksis di masa Covid? Oke. Untuk eksis di masa Covid, kebetulan kemarin alhamdulillah sedikit juga saya sharingkan ini kepada teman-teman. Ada 4 formula ketika memang kita menyikapi masa Covid. Ya, ada 4 formula. Yang pertama ini saya singkat juga Ustadz Afan, itu singkatannya adalah kaos. Kaos, ya. Kaos. Jadi banyak orang yang mengira dengan COVID ini, dia mengira dibatasi hidupnya. Tidak bisa keluar lah, tidak bisa untuk ketemu orang lah Justru kalau kita berpikir secara positif dan secara rasional kita, tidak semuanya dibatasi. Bayangkan, ya, kita bernafas tidak dibatasi, kita berpikir tidak dibatasi, kita berdoa tidak dibatasi. Jadi justru tidak banyak hal yang tidak dibatasi. Dengan kita berpikir demikian, kita akhirnya untuk tidak diam dan kurangi rebahan, banyak melakukan perubahan, buatlah sebuah karya. Ya, jadi yang pertama ini adalah justru dengan keadaan seperti ini kita banyak waktu di rumah, kita buat sebuah karya. Ya, saya sangat inspirasi sekali Ustadz Nasrullah tiap hari tiada henti berbagi. Ini adalah sebuah karya karena nanti materi-materi ini akan diabadikan dan akan bisa direview ulang oleh kita semua. Jadi yang pertama tetaplah untuk kita justru menjadikan ini momen untuk berkarya. Nah, yang kedua adalah kita meningkatkan amal ya. Mohon maaf bukan berarti saya sudah baik, tentu masih banyak kekurangan. Inilah waktu untuk meningkatkan amal. Ya. Masya Allah ketika kita lihat di COVID ini, banyak sekali orang yang akhirnya dia pun dekat dengan Allah. Dia pun yang tadinya tidak bisa membaca satu hari satu juz. Tapi dengan kondisi seperti ini, dia punya banyak waktu dan akhirnya bisa meningkatkan amal. Jadi amal ini yang sifatnya lebih ke personal. Ustaz. Nah, alhamdulillah ketika kita sudah tetap berkarya, mungkin ada di sini penulis menambah tulisannya, ada di sini pembicara menambah materinya, adapun guru menambah pengajarannya, tetap berkarya. Lalu yang kedua, tingkatkan amal. Nah, yang ketiga, ya tingkatkan yang namanya omset. Ya, mungkin kalau kita mengeluh, kita bisa saja mengeluh bahwasanya, wah gimana ningkatin omset, sedangkan keadaan seperti ini. Nah, untuk meningkatkan omset sendiri, teman-teman magnet rezeki, itu ada empat formulanya.
Yang pertama tentunya ini dari Ustadz Nasrullah, kita berpikir positif dulu. Ya, jangan sampai kita berpikir yang kurang positif. Berpikir positif dulu. Kenapa? Karena orang yang berpikir tidak positif selamanya di hidupnya tidak akan pernah bahagia. Setelah dia berpikir positif, dia berpikir menang. Berpikir menang, insya Allah akan menang. Karena pemenang tidak akan pernah menyerah dan orang menyerah tidak akan pernah menang sampai kapanpun. Sudah berpikir positif, berpikir menang. Yang ketiga adalah berpikir terbalik. Ya, ketika ada orang bilang, wah ini produk ongkirnya tidak ringan, tidak mungkin dikirim. Kita katakan dalam hati, bisa cari solusi. Jadi ketika orang menangkal, kita justru berpikir terbalik. Wah ini nggak mungkin yang namanya misalkan bakso dikirim, kita bikin frozen foodnya yang bisa dikirim di masa seperti ini. Jadi berpikir terbalik. Nah, setelah berpikir positif, lalu kita berpikir menang dan berpikir terbalik, dan yang terakhir adalah berpikir kreatif. Nah, mungkin 4 formula ini untuk meningkatkan omset yang tadi, yang ketiga. Nah, untuk yang keempatnya adalah kita tingkatkan sedekah, Masya Allah. Jadi inilah momentum terbaik adalah saat ini, Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan itu dari saya. Subhanallah, bagus banget. Tolong tulis teman-teman ya. OMZ itu sales ya, untuk kawan-kawan daripada Malaysia ini ya. OMZ itu sales. K kaos ya, K itu karya, A itu amal, O itu omzet ya, dan S itu sedekah ya. Meningkatkan omset itu adalah dengan ya berbagai macam tadi yang sudah disebutkan sama Mas Ardi. Mas Ardi videonya oke, baik. Terakhir Mas Ardi ya. Ya, saat apa? Kan CTMR ya. Certified Trainer Magnet Rezeki juga, dan mengajarkan ilmu Garpu Tala kepada teman-teman gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, pengalaman paling nancep bagi Mas Ardi untuk Garpu Tala tuh boleh nggak diceritakan? Oke. Pada waktu itu saya sedang ada beberapa ya, tapi yang paling terakhir itu ketika saat Camp Magnet Rezeki ya. Di saat Camp Magnet Rezeki ya, di situ ada sebuah ide ataupun yang akan saya create, lalu Allah mengingatkan bahwasanya sudah saatnya kita untuk lebih banyak membantu orang lain, lebih banyak menolong orang lain. Di situ sangat mengena sekali bahwasanya Masya Allah, ternyata ya kalau dalam keseharian kita mungkin ketika apa yang kita kejar, kalau kita nanya dalam hati, apa nggak capek kalau seandainya kita mengejar seperti ini terus. Dan akhirnya disitulah saya ketemu formulanya bahwasanya inilah formula yang saya dapat pada saat Camp Magnet Rezeki, lebihlah untuk membuat keuntungan bagi orang lain. Dan itu saya pegang dan ditancapkan lagi ketika annual meeting bersama Ustadz Nasrullah. Saya masih ingat sekali. Satu harinya saya ikut, satu harinya saya izin mengisi seminar Magnet Rezeki, dan saya bertanya sama Ustadz Nasrullah. Ustadz Nasrullah berpesan, kesuksesanmu adalah amanah untuk menyukseskan banyak orang. Jadi inilah sebuah perjalanan yang saya dapat Garpu Tala pada saat camp. Isinya, esensinya sama. Ya, kalau kita ingin sukses, sukseskan orang lain. Kalau kita ingin kita bahagia, tenang, bantu orang lain untuk bisa bahagia, dan bantu untuk orang lain untuk hidupnya bisa lebih tenang. Allah. Ya. Baik, alhamdulillah Ustaz. Mungkin itu ini sambil kepala udah mikir ke yang lain, tapi saya mau highlight gitu ya. Jadi teman-teman semuanya bahwa Garpu Tala ini subhanallah ya. Jadi dia bisa kasih inspirasi ya, inspirasi sukses, inspirasi bisnis, inspirasi kehidupan ya. Jadi dalam masa seperti ini gitu ya, itu Garpu Tala tuh bisa dipakai sebagai salah satu solusi. Tadi Mas Ardi gitu kan di masa kebingungannya gitu kan, apa yang harus dilakukan lagi gitu. Ternyata Al-Qur'an yang bimbing, luar biasa ya. Jadi salah satu peran kesuksesan Mas Ardi itu adalah ya bagaimana Al-Qur'an ya bisa memberikan inspirasi terbaik buat beliau. So, jadi buat teman-teman
yang mungkin merasa bahwa aduh Mas Ardi kok udah cepet banget sukses sih gitu kan, baru umur 32 udah sukses kayak gitu, saya masih segini gitu kan. It's okay gitu kan, karena sebenarnya Qur'annya sama ya. Inspirasinya sama. Ya kalaupun seandainya Allah kasih jalan kan, setiap orang Allah kasih jalan berbeda-beda gitu kan. Ada yang jalannya seperti Mas Ardi gitu kan, ada yang jalannya seperti saya, ya ada yang jalannya seperti Budiah kemarin gitu. Jadi jalannya setiap orang berbeda-beda, tinggal bagaimana kita bisa mensyukuri. Nah, pola mensyukuri itu ada di dalam salah satu teknik di kita yaitu garpu talak. Oke, terakhir saya mau tanya Mas Ardi, kabarnya waktu itu ada ya yang Mas Ardi sampaikan tentang ilmu garpu talak, kemudian tiba-tiba beliau memeluk Islam atau bagaimana Mas Ardi? Itu ada salah satu alumni kajian Magnet Rezeki, Ustaz. Jadi alhamdulillah kita istiqomah untuk membuat kajian Magnet Rezeki di Baitul Salam Masjid The Green BSD, dan saya sangat terkejut sekali ketika beberapa kali dia ikut dan beliau bilang, Mas alhamdulillah saya baru mu'alaf, dan saya sangat senang sekali dengan ilmu Magnet Rezeki. Ya, alhamdulillah, saya pun masih ingat sekali, ini ibu-ibu agak ya bisa dibilang keturunan China, dan dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf ya ketika dia mendalami ilmu Magnet Rezeki dan memang kembalinya kepada Quran. Jadi ini yang saya nggak nyangka sekali, ternyata memang ilmu Magnet Rezeki itu ketika didalami dengan siapapun dan apapun mereka latar belakangnya, ini menyentuh jiwa. Ya, karena yang diajarkan memang rahmatan lil alamin, perdamaian, ketenangan, ya, kebahagiaan. Tidak ada yang nolak ilmu Magnet Rezeki, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan berawal dari kajian. Subhanallah. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ardi atas inspirasinya ya. Doakan kita semua ya. Mungkin ada pesan terakhir mungkin sebelum Mas Ardi mengucap salam ya kepada teman-teman kita di Facebook. Ya teman-teman, saya alhamdulillah sangat senang sekali dengan komunitas Magnet Rezeki. Memang beda, orang-orang yang sudah mengikuti Magnet Rezeki dari cara bicaranya selalu positif, pikirannya selalu tenang, dan akhirnya sebuah kesimpulan bahwasanya kalau kita ingin menjadi pribadi Magnet Rezeki, teruslah berusaha untuk membuka perisai. Jangan pernah berhenti untuk terus berusaha membuka perisai. Hilangkan sifat dongkol, hati ada dendam, ada dengki. Justru ketika ada orang yang berbuat tidak baik dengan kita, kita terima kasih karena sejatinya dia telah menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi bukan ada benci, justru kita adanya rasa kasih sayang. Ya Allah, terima kasih ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia. Jadi setiap hari jangan pernah berhenti untuk selalu membuka perisai rezeki. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ardi ya. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan yang berikutnya, memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain. Dan teman-teman ya, insya Allah ya, yang menonton kajian kali ini akan mendapatkan buku kajian Magnet Rezeki ya. Yang cuma mohon maaf ya, karena kita lagi social distancing, nggak bisa dapat tanda tangannya Mas Ardi, tanda tangan saya aja dulu ya.